Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Darmayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu 1 tahun sekali, yaitu Hari Raya Nyepi. Dalam menyebut Hari Raya Nyepi ini, biasanya umat Hindu atau masyarakat di desa saya akan melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu upacara melasti. Kemudian pengerupukan dan Hari Raya Nyepi itu sendiri. Berikut merupakan penjelasan mengenai upacara melasti, pengerupukan, dan juga Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi merupakan momen penting bagi umat Hindu, karena perayaan ini mengajarkan tentang kesucian, introspeksi, dan hubungan harmonis antar manusia dengan alam semesta. Dalam menyambut hari suci ini, masyarakat biasanya melangsungkan sejumlah upacara atau ritual, dimulai dari upacara melasti. Upacara melasti merupakan salah satu dari rangkaian perayaan Nyepi yang berlangsung 3 atau 4 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Upacara satu ini bisa diartikan sebagai ritual menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan. Dalam kepercayaan Hindu, air kehidupan atau Tirtha Amarta mengacu pada sumber air seperti laut dan juga danau. Sumber mata air sendiri memberi banyak manfaat kehidupan bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Hal ini diyakini dapat mensucikan diri secara lahir dan juga batin, serta alam dari kotoran di dalamnya. Oleh karena itu, upacara melasti biasanya dilangsungkan di dekat sumber air, seperti di tepian laut atau di danau. Adapun tujuan dari upacara melasti ini yaitu meningkatkan kelestarian alam lingkungan, menghilangkan sifat-sifat manusia yang merusak alam lingkungan. Sedangkan menuju ke mata air bermakna mengambil sari-sari kehidupan dari tengah lautan. Wujud ritual sakral untuk membangun kehidupan spiritual untuk didayagunakan mengelola hidup yang seimbang lahir dan batin. Dengan cara membasuh muka atau menyentuh air yang bermakna untuk membuang karma buruk. Upacara melasti ini juga memiliki makna sebagai pembersihan jagat raya yang meliputi diri sendiri atau buana alit dan alam semesta atau buana agung. Dengan kata lain, upacara ini menjadi ajang pembersihan alam semesta, termasuk bumi dan juga isinya. Dalam upacara ini, umat Hindu juga turut membersihkan peralatan serta sarana dan prasarana upacara yang kemudian akan mereka gunakan untuk rangkaian kegiatan Nyepi berikutnya. Adapun tata cara dalam pelaksanaan upacara melasti ini, yang pertama yaitu persiapan alat dan juga sesajen. Hal yang pertama yang tidak boleh dilewatkan dalam melasti adalah mempersiapkan alat dan sesajen. Setiap orang di dalam rombongan biasanya menyiapkan sesajen sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, mereka juga akan membawa benda-benda sakral untuk ibadah seperti arca, pralingga, dan pratima
dari pura di wilayah masing-masing. Dalam upacara melasti, Pratima merupakan lambang wahana Ida Betara yang diusung menuju laut dengan tujuan agar kesucian Pratima itu dapat mensucikan desa. Yang kedua yaitu arak-arakan. Setelah persiapan selesai, rombongan dari setiap desa akan membawa peralatan dan juga sesajen tersebut ke pantai. Selanjutnya yaitu prosesi persembahyangan, di mana prosesi ini dipimpin oleh pemangku atau pemuka agama. Upacara dilaksanakan dengan melakukan persembahyangan menghadap ke laut. Setelah upacara persembahyangan selesai, kemudian seluruh rombongan akan kembali menuju pura, di mana di pura tersebut akan dilanjutkan prosesi selanjutnya. Upacara melasti dilakukan, Pratima dan segala perlengkapannya diusung ke Balai Agung di pura desa. Kemudian dilanjutkan dengan upacara persembahyangan di pura. Setelah prosesi di pura selesai, kemudian seluruh rombongan kembali ke tempat asal mereka masing-masing setelah melaksanakan penyucian atau upacara melasti. Setelah sesampainya di Merajan, kemudian para pemangku akan menghaturkan segahan yang bertujuan untuk menyambut dari kedatangan Ida Betara. Setelah upacara melasti selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengerupukan. Pengerupukan merupakan salah satu tahapan pelaksanaan Hari Suci Nyepi yang memiliki makna untuk mengusir buta kala dari lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Sebelum pengarakan ogoh-ogoh, rangkaian pengerupukan diawali dengan upacara mecaru. Adapun tujuan dari pelaksanakan upacara mecaru di tempat tinggal dengan tujuan dapat menetralisir energi buruk yang biasanya disebut dengan buta kala. Buta kala ini
adalah wujud manifestasi sifat buruk manusia bagi umat Hindu yang digambarkan melalui ogoh-ogoh. Pada umumnya, ogoh-ogoh ini divisualisasikan bertubuh besar, kuku panjang, dan berwajah seram. Pada pelaksanaan pengerupukan, ogoh-ogoh akan mengelilingi desa adat dan diiringi oleh obor serta gamelan yang diikuti oleh para pemuda-pemudi dari setiap keturunan-truni atau STT di masing-masing banjar adat. Masing-masing STT dari Banjar akan mulai menampilkan atraksi mereka dalam parade ogoh-ogoh ini. Setelah diaraknya mengelilingi desa, ogoh-ogoh tersebut kemudian dibakar. Pembakaran ogoh-ogoh dimaknai sebagai upaya memusnahkan kejahatan yang disimbolkan dengan buta kala di bumi. Keesokan harinya, masyarakat merayakan Tahun Baru Saka atau Hari Raya Nyepi dengan keheningan dan melaksanakan Catur Brata Penyepian. Catur Brata Penyepian adalah 4 larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat Hari Raya Nyepi. Ritual ini harus dilakukan tanpa ada bunyi, pengeras suara, dan tidak menyalakan lampu pada waktu malam hari. Namun, ritual ini dikecualikan bagi yang sakit atau membutuhkan layanan untuk keselamatan dan hal-hal lain dengan alasan kemanusiaan. Adapun 4 larangan dalam Catur Brata Penyepian, yaitu yang pertama amati geni, yang berarti dilarang menyalakan api
atau lampu, termasuk api nafsu yang mengandung makna mengendalikan diri dari segala bentuk angara murka atau kemarahan. Yang kedua, amati karya. Dilarang melakukan kegiatan fisik atau kerja, dan yang terpenting melakukan aktivitas rohani untuk menyucikan diri. Yang ketiga, yaitu amati lelungan, di mana dilarang berpergian keluar rumah, akan tetapi senantiasa mengintrospeksi diri dengan memusatkan pikiran astiti bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir yaitu amati lelanguan, yang berarti dilarang mengadakan hiburan atau rekreasi yang bertujuan untuk bersenang-senang, melainkan hal yang harus dilakukan yaitu tekun melatih batin untuk mencapai produktivitas rohani yang tinggi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Hari Raya Nyepi. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat dipahami. Sekian dari saya tutup untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.